Halo saudara, kita akan perjamuan kudus ya. Haleluya, kita mau ingat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kalau kita ingat ini, kita nggak seperti orang tuh kalau sentimental ya, kita ingat ya dulu kita kemana, kita ketemu di mana, bukan begitu ya. Kita seperti menghidupkan kembali, ya kan? Seperti waktu benar-benar saat itu Yesus menyerahkan dirinya, ya, untuk kita ya. Haleluya. Haleluya. Firman-Nya mengatakan bagaimana dia sudah ditikam. Ya kan, dia sudah dipecutin, dia sudah menanggung murkanya Allah. Sehingga kita yang percaya kepada dia, kita selamanya tidak akan pernah lagi dimurkain. Haleluya. Allah adalah adil, ya kan, kesalahan kita sudah dihakimi sepenuhnya di dalam Kristus. Jadi saat kita mengambil perjamuan ini, ya kan, dia mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, amin. Kita menerima tubuhnya yang adalah utuh, kesehatannya dia, ya kan, kecerdasannya dia, ketenangannya dia, kita terima. Amin. Tapi sebagai gantinya, ya kan, di dalam tubuhnya dia, kesalahan kita, kemiskinan kita, ketelodoran kita, rasa malu kita, ya kan, kebencian, dendam, ya kan, semua dosa-dosa, ya kan, termasuk dosa asal, stres, ya kan, segala sesuatu harus pakai keringat, ya kan, harus berjerih payah sampai stres, itu sudah dihakimi dalam Yesus. Penolakan Adam, dosa yang terutama, ya kan, penolakan manusia terhadap Allah, itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Ya, kalau saat ada di antara saudara yang sedang diserang penyakit, saudara bukanlah orang sakit yang lagi mau sembuh, ya kan? Tapi saudara adalah orang yang sudah ditebus, tapi iblis berusaha kembali, ya kan? Kalau bisa, ya kan, menaruh kembali kutukan atas saudara. Tapi ingatlah, ya kan, saudara nggak usah fokus pada apa yang iblis sedang lakukan dalam hidup saudara, termasuk kalau sudah ada masalah, apakah itu perkawinanmu, ya kan, masalah hidupmu. Kenapa kok aku kayaknya stuck? Aku di sini-sini aja, aku kayaknya mau maju susah, ya kan? Tapi saat kita mengambil bagian perjamuan kudus ini, ya, Tuhan Yesus bilang, ingat akan aku. Kita ingat dia adalah kelayakan kita di hadapan Allah selamanya. Dialah yang telah mengenapi hukum Taurat buat kita. Ya kan? Karena orang yang mengenapi hukum Taurat adalah orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Dan dia melakukannya bukan untuk dirinya, untuk kita. Saat kita mengambil ini, kita makan dari tubuhnya. Kita makan, ya kan, keutuhan dia, kita terima. Kita biarkan itu menyatu dengan diri kita. Keutuhan dia, kesehatan dia. Amin, saudara. Haleluya, kemampuan dia. Di mana di dalam dia segala perkara bisa kita lakukan di dalam dia. Haleluya. Bagi dia nggak ada yang mustahil. Tidak ada yang susah. Amin. Penyediaan Allah, ya kan, yang nggak pernah gagal manifestasi. Ya kan, waktu Yesus hidup di bumi, dia selalu menerima pertolongan. Dia selalu menerima penyediaan Allah. Demikian juga kita di dunia ini. Kita terima kemakmuran dia. Dia lebih dari cukup. Waktu dia mengucap syukur, ya kan, dia memecahkan roti, kasih orang makan 5.000 orang lebih, mungkin 10.000 lebih dengan istri dan anak. Itu lebih dari cukup, ada sisa. Kelimpahannya menjadi bagian kita. Haleluya, hikmatnya adalah bagian kita. Kita terima keutuhan dia. Kita terima hikmat dia. Kita terima lagi hidupnya dia. Menghidupkan kembali tubuh kita yang fana. Haleluya. Kita bukan orang biasa. Kita orang yang sudah dihidupkan oleh hidupnya. Dan tubuhnya ini, haleluya, melalui kita mengambil perjamuan, kita mengekspresikan, haleluya, ucapan syukur kita, mengekspresikan iman kita, bahwa kita sungguh percaya, haleluya, bahwa di dalam dia
Kita ada, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kita sudah di dalam Dia. Dan seluruh keberadaan Dia menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa hidup-Mu yang kami terima ini lebih lagi menghidupkan kami kembali. Kami lebih lagi tenang, lebih lagi damai, sukacita. Kami lebih lagi berjalan dalam kesehatan-Mu. Lebih lagi berjalan dalam kemerdekaan itu. Kami lebih lagi berjalan di dalam terang-Mu, lebih lagi maju di dalam Engkau, lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau pemelihara hidup kami. Terima kasih untuk semuanya sudah Kau lakukan untuk kami. Kami bersyukur, kami terima tubuh-Mu yang sempurna. Kami terima shalom dalam nama Yesus. Mari kita terima saudara. Saudara, di atas salib, Yesus waktu itu firman-Nya mengatakan Dia sebagai gembala, Dia diserang. Sehingga dombanya, murid-murid semua tercerai-berai. Hanya satu yang tetap bersama Dia, yaitu Yohanes. Kenapa? Agar kita, ya kan, kita sebagai gereja Tuhan, ada kesatuan yang dari Dia. Ada keharmonisan. Dia yang memelihara kita dalam satu kesatuan. Ya kan, dalam ikatan tali kasih Dia. Dia yang menyatukan kita. Dia juga yang menyatukan, ya kan, ada kesatuan yang dari Dia dalam rumah tangga kita, dalam perkawinan, di antara anak kita, di antara jemaat, di antara persekutuan kita. Ada kesatuan yang sesuai dengan Dia, karena Dia sudah menanggung itu semua, perpecahan, pengkhianatan, segala sakit hati Dia sudah tanggung. Kita sekarang bisa menerima satu sama lain di dalam Kristus, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah menerima kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menanggung semuanya apapun yang kami perlu hadapi di hidup ini. Sehingga kami bisa berjalan, haleluya, di dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Berjalan di dalam penyediaan supernatural. Haleluya. Kemerdekaan yang luar biasa. Keberhasilan supernatural. Di mana oleh karena darah-Mu yang menyuarakan pengampunan, darah-Mu yang berbicara lebih baik dari darah Habel, Engkau menyebabkan kami semua, keluarga kami dan semua yang mengambil bagian ini, untuk Engkau menempatkan kami terus-menerus berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Ke tempat yang tepat, berada tempat yang tepat pada saat yang tepat, dan kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu, oleh Engkau, sehingga kebaikan-Mu terus dinyatakan, perlindungan supernatural, perjumpaan dengan orang-orang yang harusnya kami bertemu, kami di pekerjaan, bisnis, pelayanan atau apapun yang harusnya kami terlibat. Engkau yang menyebabkan itu terjadi dalam hidup kami. Kami adalah domba-Mu, Engkaulah gembala kami. Terima kasih oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami tidak akan kurang sesuatu apapun yang baik. Kami bersyukur Engkau terus memulihkan jiwa kami. Kami bisa lebih lagi menikmati hidup ini bersama Engkau. Selagi kami menikmati hubungan kami terus berkarya. Engkau terus bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya yang sudah Kau lakukan untuk kami. Terima kasih untuk hidup-Mu. Kami terima darah-Mu dalam nama Yesus. Amin, amin. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh karena darah-Mu, pengharapan kami dalam Engkau tidak akan dikecewakan. Terima kasih. Tahun ini kami mengalami hal-hal yang perkara yang luar biasa. Karena Engkau yang hebat. Karena darah-Mu yang hebat. Thank you Lord Jesus. Dan kami terima penyediaan-Mu yang berlimpah. Keluarga kami juga dipulihkan, diselamatkan dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Tuhan memberkati. God bless.